kedua yaitu sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Komisi Presiden kepada Rekan Muhammad Sirabuddin, kami persilakan. Alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi ala wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Butulilah, beliau Kiai Haji Said Nasir Hatimuddin. Yang saya hormati Bapak Lukman Hakim Adil, terima kasih atas kedatangannya, dan kami meminta maaf mungkin kami tidak banyak kekurangan baik tempat, waktu, dan sasarannya. Kami selaku fokus juga meminta maaf dengan sangat, dan semoga kami harap fokus berikutnya kinerjanya lebih baik dan bisa membangun butuhnya yang lebih maju lagi. Sekian dari kami, mohon maaf bila tadi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini minta maaf yang sebesar-besarnya karena pada hari ini Ketua Yayasan maupun wakil dan jajarannya ternyata pada hari ini punya dalih, yaitu ada pertemuan pengasuh pondok pesantren se-Jawa Tengah yang diadakan di aula Yayasan Pondok Pesantren Butulilah, sehingga kita diusir karena gedung kita banyak, tinggal disuruh milih, dan anak-anak kalian pengurus milihnya di SMA, siapa dengan SMA begitu. Dan alhamdulillah hari ini bisa melaksanakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua, lancar, dan apa yang sudah ditarget tercapai. Beberapa kali memang sering tidak hadir. Saya juga nggak paham ini untuk Sanawiyah 1 berapa kali mengadakan acara itu selalu tidak ada. Padahal di yayasan mengadakan di aula yayasan, malah justru kesiswaannya tidak ada. Dan yang lagi penting lagi adalah pada waktu itu kepala madrasahnya adalah ketua yayasan itu sendiri. Jadi ini dilema ini. Ada apa dengan Sanawiyah 1? Nah, ini untuk Sanawiyah Butulilah 1 ini nanti diberitahu ya, diberitahu kepada kesiswaannya, kok nggak sering hadir Pak, ada apa sebenarnya? Pengurus baru menggantikan kakak-kakaknya yang bentar lagi sudah paripurna, dan kalian punya kesempatan untuk bisa menjadi pengurus OSIS, tapi OSIS yayasan. Nanti semua lembaga OSIS yang ada di lembaga di bawah kalian semua nanti. Jadi kalau kalian punya kegiatan OSIS nanti diajak rapat, masing-masing OSIS diajak rapat, jangan rapat sendiri. Nanti istilahnya diminta persetujuannya, diminta bisa nggak acara ini bisa dilaksanakan. Karena apa? Acara itu bisa dilaksanakan semua harus dapat dukungan
dari masing-masing OSIS lembaga Yayasan Pondok Pesantren Butuhia. Ini. Tapi ketika mengundang harus ada surat jelas dan mengetahui kalau surat itu rapat biasa, yang mengetahui nanti saya selaku koordinator pembina fokus FIFA. Kalau tidak ada saya bisa pembina yang lain yang kalian tunjuk untuk diminta untuk menandatangani bahwa ada acara rapat. Tapi kalau acara besar itu nanti langsung mengetahui adalah ketua yayasan langsung. Saya tidak berhak untuk menandatangani. Misalnya mengundang rapat acara seperti ini, pengiriman delegasi, itu saya tanda tangannya Pak Payu. Sing Payu adalah ketua yayasan. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas selamat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul di pagi menjelang siang ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas jasanya yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman pencerahan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya wad din wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati pada berbagai kisah itulah bin Hakim sebagai Ibrahim selaku ketua Yayasan Pondok Pesantren Butuhia. Yang saya hormati pada Bapak Luqmanul Hakim dan jajaran Dewan Guru. Kemarin Jumat kita mengadakan seleksi di aula Yayasan Pondok Pesantren Butuhia dengan hasil 3 orang di sini. Itulah yang terbaik menurut seleksi kita bersama nanti. Dan memutuskan kita bisa mengambil calon-calon ketua Fokus FIFA. Ada 3 calon kandidat yang akan memegang Fokus FIFA nanti. Kepadanya yang saya panggil yaitu 1 Maulida Fatika Sari dan 2 dan tempati di tengah. Dan yang kedua Malik Adi Prayudo dari SMA Butuhia. Dan yang terakhir Miftahul Rizki dari SMK Butuhia. Inilah ketiga calon kandidat ketua Fokus FIFA menurut seleksi kemarin yang telah kita laksanakan dengan begitu ketatnya. Sebelumnya yang di depan bisa mengenalkan dirinya beserta visi-misi kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Fatika Sari dari Lembaga Mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Adi Prayogo dari Lembaga SMA Butuhia. Perkenalkan, nama saya Rizky dari sekolah SMK Butuhia. Saya ingin memajukan yayasan tahun. Saya ingin memajukan. Amin. Saya ingin memajukan
yang kemungkinan kaitannya dengan kegiatan atau yang terlalu sibuknya, kemungkinan pembina maupun pengurus, terus bagaimana cara mengatasi seperti ini. Ya, ini karena yang saya amati, maaf ya, ada program polisi sekolah atau PKS, kemudian maaf Maulid Nabi yang sekarang tidak jalan, akhirnya kembali ke lembaga dan sebagainya. Untuk mengatasi seperti itu harus hari yang akan datang kan harus lebih baik daripada hari ini. Kan itu bagaimana semua mulai dari MA 2 kemudian SMA maupun SMK ya. Ini saya harapkan satu persatu bagaimana mengatasi kalau ada kendala seperti ini, tidak jalannya program yang kalian laksanakan. Itu bagaimana solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang menjawab pertama yaitu saudara Maulid Jabatari bisa menjawab pertanyaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Saya akan menjawab. Apabila saya sudah merencanakan suatu rencana kerja yang sudah diperhitungkan, dirapatkan dan dipertimbangkan bagaimana jalannya nanti, dan apabila terdapat kendala seperti dalam diri saya tadi, itu kita akan belajar bagaimana kita yang sebanyak ini tuh kompak jadi satu. Walaupun pada suatu acara tuh pasti ada suatu anak atau siswa itu yang hanya setengah aktifnya, maka dari itu kita tuh harus bagaimana caranya agar siswa yang belum ngerti ini bisa mengerti dan akhirnya ikut andil dan kompak. Karena keberhasilan kerja kita itu, kekompakan juga menjadi salah satu tolak ukurnya. Jadi saya akan utamakan kekompakan untuk menghadapi suatu kendala. Saya yakin dengan kekompakan dan kerjasama kita, suatu kendala itu bisa teratasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi kerja yang sudah dilaksanakan, kalau belum bagus berarti ada perubahan. Semua kegiatan itu memerlukan tenaga, pikiran, dana, ya. Kalau tenaga oke, kita kompak, saya yakin semuanya sehat, kuat, ya. Kemudian pikiran, saya yakin semuanya berpendidikan. Kita sekolah di sini, insya Allah jadi anak-anak yang cerdas. Nah, bagaimana kalau dana? Dana itu sudah disusun sedemikian rapi, sudah ada, tapi biasanya sok kurang, ya enggak? Terjadi. Ya. Kemudian dengan adanya ini Mbak, ini kebetulan banyak sekali anak-anak dari berbagai macam lembaga, ya. Bagaimana pendapat kalian mengatasi kenakalan remaja, termasuk anak-anak yang suka nongkrong? Ini juga kerja fokus sifat ya. Ya, jangan malah fokus sifat ikut nongkrong terus merokok. Karena saya sering tahu, ya, ini nanti bisa menjadi apa? Catatan tersendiri ya Mas ya. Nah, catatan tersendiri agar kita bersama. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya akan jawab tentang kekurangan dana. Apabila telah direncanakan suatu kegiatan dan telah terperinci dananya, biasanya bila ada dana, bila cara pengumpulan dana, yaitu dengan pertama